Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kembali lagi di channel Happy Can Record ya. Dan seperti biasa, kalau kita sudah duduk berdua seperti ini di studio, sudah pasti kita bakal ngobrol-ngobrol bersama narasumber. Dan kali ini sudah hadir di hadapan kita semua narasumber dari UMKM. Kita langsung kenalan aja, ada siapakah beliau ini. Oke, Mas, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Pak Ahmad Darsid ya. Pak Darsid. Ya, kebetulan saya bergerak di bidang jasa KJKS, Jasa Keuangan Syariah. Jasa Keuangan Syariah. Jasa Keuangan Syariah. Oke, ini kita bakal ulik lebih dalam gitu kan mengenai jasa yang lagi dijalankan oleh Pak Darsid ini. Nah, tadi jasanya itu namanya apa, Pak? Mungkin tadi kan secara usahanya jasa gitu ya. Kalau nama dari ininya apa? Namanya Sedanten. Sedanten. Kenapa pilih nama Sedanten? Sedanten itu bahasa saya, bahasa Cilegon. Nah, bahasa orang kita. Ya, bahasa Cilegon asli. Yang artinya Sedanten itu keseluruhan. Jadi semuanya gitu. Semuanya, kalau bahasa Indonesia semuanya. Gitu. Kalau bahasa ini keseluruhan. Sedanten namanya. Kenapa ngambil nama itu? Maksudnya punya filosofi seperti apa sih? Ada filosofinya dan juga ada sejarahnya gitu. Sejarahnya, iya. Sejarahnya. Kenapa tuh ini? Dari nama Sedanten itu berawal dari kebutuhan masyarakat ya. Masyarakat di era digital ya, semua memakai prabayar. Ya, prabayar. Jadi contoh bayar mobil, bayar motor, bayar prabayar lah gitu ya. Segala bentuknya pembayaran online. Nah, itu bisa gitu kan. Jadi ada kan sekarang mau bayar, ada yang isi saldo Shopee, saldo pulsa. Saldo apa gitu kan, bentuknya online. Nah, jadi dari namanya itu saya ambil semua mencakup keseluruhan. Keseluruhan gitu kan. Jadi kebetulan saya itu lokasinya di pasar Keranggot. Pasar Keranggot, dan kebetulan nasabah di pasar Keranggot itu butuh wadah seperti itu. Oh gitu. Karena orang pasar itu kan sibuk ya. UMKM itu kan sibuk ya. Nah, itu butuh bagaimana caranya dia sambil berjualan tapi bisa ngirim uang ke sanak famili atau saudaranya. Misalkan ada anak yang lagi buat sekolah gitu. Sekolah, kuliah bisa. Jadi sambil jualan dia untungnya sambil bisa kirim uang. Gitu. Dan kirim uangnya itu tidak harus ke bank, kemana. Dia cukup duduk manis. Kita ada kolektor, Bu, mau menabung atau kirim uang atau kemana. Nah, itu tinggal duduk, tinggal tanda tangan, sudah. Jadi uang langsung ke yang dituju. Seperti itu. Jadi memang awal-awal nih ngelihat pasarnya atau market atau misalkan nasabahnya itu dari keadaan yang ada di pasar. Ya, betul. Gitu awalnya ya. Awal satu semua kok bisa semua gitu untuk di segi pembayaran, ada pembayaran motor, ada pembayaran, semua pembayaran lah gitu. Nah, itu pada waktu itu belum ada namanya, belum. Cuma misalnya mau ngebuka aja jasa seperti itu gitu. Iya, belum ada namanya gitu. Jadi ketika orang, Pak, saya mau bayar itu di mana? Itu di situ. Di situ di mana? Jadi saya pelajarin, apa ini nama yang cocok gitu ya? Ya, mencakup semuanya gitu. Ya, ada orang bayar kan? Dia punya pembayaran listrik, pembayaran motor, cicilan motor, ya, pembayaran mobil, pembayaran rumah, pembayaran
anak sekolah apa gitu. Semuanya ini ya, semuanya diserahin uang, jadi totalnya berapa diserahin uang, saya rinci oh niki kalau bahasa sininya niki sedanten bayar, oh iya. Nah sedantennya itu saya garis bawahi gitu, karena sering transaksi ngomong kayak seperti itu jadi nama gitu. Nah kok wah sedanten aja ya kata saya gitu. Ya udah sedanten aja gitu. Wow, jadi memang nih teman-teman ya, buat teman-teman yang bingung saat ini punya usaha tapi belum ada namanya, kan bisa ya ambil filosofi dari hal seperti itu gitu. Kalau Pak Dasi tadi kan dari interaksi itu kan ya, ketemu nasabahnya, akhirnya nemu nama kata itu. Kemudian itu sejak kapan Pak ini? Ini baru ya, di 2019. Berarti sudah mau 1 tahun? Sudah mau 1 tahun, hampir mau 2 tahun ini. Sekarang nasabahnya berapa? Kurang perkiraan lebih 800-an. 800-an? Iya, Wow. 800-an. Dan itu memang rata-rata dari tadi itu ya, pasar itu aja, atau ada luar dari pasar Keranggut itu sendiri nasabahnya saat ini? Di luar ada, ada tapi juga. fokusnya di pasar itu, di pasar Keranggut itu. Oke deh, kita lebih dalam lagi nih. Itu ada jasanya apa saja gitu kan? Tadi kan mungkin baru cerita gitu kan, ada ini gitu. Lebih jelasnya itu apa ya, di situ untuk apa aja gitu? Oh iya, di awal kan pembayaran ya. Iya. Pembayaran kami coba untuk menawarkan sebuah produk tabungan karena ya ini juga kebutuhan orang-orang yang UMKM itu. Karena dengan dia tadi itu ibu yang bayar itu ya, semuanya sedanten itu. Nah itu saya lihat itu jumlahnya cukup besar, dan dia untuk mendapatkan uang sebesar itu kan tidak ujug-ujug ya. Iya, tidak keras lah pasti tiap hari itu. Nah, kami coba untuk menawarkan tabungan. Nah, dia langsung apa namanya, tertarik lah. Kenapa enggak dari dulu seperti ini gitu. Karena dari total tagihan itu hampir 10 jutaan ya 1 bulan. Itu kalau dikalkulasi dan kalau dicicil setiap hari itu sedikit, jadi 100, 200 setiap hari. Ada ya kan namanya orang jualan ya. Iya, dapat ini sekian gitu kan untungnya. Enggak apa ya namanya, enggak kontinu lah. Iya, kontinu seperti itu, ada naiknya, ada turunnya. Kadang sehari 200, kadang 100, kadang ada 500 sehari gitu. Itu kalau dikumpulin ya lama-lama jadi banyak, kadang lebih. Ya contohnya ibu tadi bayar cicilan itu semuanya gitu ya, pas di total cicilannya ada 9.500.000. Setelah di total dilihat di tabungannya ada 11 juta. Oh gitu. Iya, makanya kaget. Oh ada 11 juta ya? Iya, ini uang saya nih. Iya. Oh, alhamdulillah nih. Ya udahlah. Ya rutin itu tiap hari gitu. Gitu. Nah itu 1, 2, jadi ya alhamdulillah sekarang sudah ya 800 lebih lah. Orangnya. Kemudian untuk lebih jelasnya Pak, misalkan ada layanan, saya baca sekilas itu ya di itu ya, banyak tuh yang untuk tabungan kuliah gitu. Oh iya. Kategorinya lah mungkin. Kategorinya ya tadi sudah disebutkan itu tabungan. Nah di tabungan itu ada kategori produk simpanan. Nah kalau di simpanan umum itu ada simpanan sedanten, namanya Sinten disingkat. Oh Sinten, simpanan sedanten. Nah Sinten itu kepanjangannya simpanan sedanten. Nah ada juga Sidik. Itu Sinten itu ininya apa? Untuk umum itu maksudnya? Untuk umum. Ya bukan hanya orang muslim saja, non muslim juga ada. Gitu ya, non muslim, orang-orang yang ingin apa ya, menitipkan dananya ke sedanten itu. Nah itu tujuannya apa Pak di apa namanya di tabungan ini? Oh umum aja Pak, biar tiap bulan diambil atau
kapanpun kita diambil, oh berarti Sinten gitu. Oh, masuknya Gitu. Sinten tuh. Masuknya Sinten, jadi- Istilahnya kalau ada orang punya ini lebih gitu kan ya, bingung nih mau apa, ya udah di ini Sinten aja Ya, gitu. Sinten aja gitu. Heeh. Jadi kapanpun bisa Kapanpun diambil, karena emang gitu. mungkin orang ini belum tahu buat apanya gitu, maksudnya takut ada apa aja gitu kan di depan, ada hal yang tidak terduga. Betul. Itu kemudian apa lagi selain Sinten? Ada Sidik. Sidik, itu apa kepanjangan? Sidik itu simpanan pendidikan. Simpanan pendidikan. Jadi buat Simpanan sekolah, pendidikan. kuliah. Buat ya anak sekolah, kuliah, karena kalau dibayar sekaligus itu ya. Oh iya. Nah, apalagi sekarang kan apa daftar ulang pembayaran sekolah Betul, itu kan betul. luar biasa itu. Hmm. Nah, dengan adanya Sidik simpanan pendidikan ini jadi terbantu. Hmm. Nah, kadang si nasabah itu memberikan atau kasih uang itu 200 gitu. Nah, ini buat Sidik 20, buat Sinten 100. Oh, ada ini juga ininya, langsung. Oh. Ada. Jadi kita pakai slip, di input di komputer itu ada nomor rekeningnya. Kemudian apa lagi? Sidik, Ada si Wali. si Wali itu Ya, apa? simpanan Walimah. Simpanan Nah, ini buat Wali. anak-anak muda yang belum menikah. Asik. Ini kesinggung nih kameramen kita. Nah, itu kan apa namanya belajarlah menyisihkan rezekinya untuk menabung gitu. Jadi kalau apa namanya walimah itu ya Ya. kan butuh apa ya persiapan Iya, yang nggak matang. sedikit ya. Ya butuh apa-apa gitu kan. Nah, kalau kita sudah punya tabungan, punya investasi, nah itu alhamdulillah tinggal datang. Nah, ada ini, ada mungkin ada target-targetnya ya. Iya. Ada targetnya tahun ini nanti diambil gitu. Ada itu. Oke, jadi itu buat anak muda tuh. Ya, anak-anak Si muda yang masih lajang yang ini ya. yang sudah punya rencana gitu kan punya tahun-tahun rencana depan. tahun depan. Nah, itu kami berikan tabungan namanya si Wali, Kecuali simpanan walimah namanya. Terus apa lagi, Pak? Ada lagi? Ada lagi simpanan ya jangka panjang ya, namanya Singgria. Singgria. Jadi Singgria itu simpanan untuk menyisir rumah. Gria itu rumah. gitu. Bahasa ini ya. Iya, bahasa biasa Cilegon. Cilegon. Singgria gitu. Jadi Singgria itu khusus untuk istilahnya kalau mau ini rumah ya. Rumah gitu. Masih banyak apa namanya produk-produk yang Produk lainnya ya. yang lainnya yang bisa disampaikan pada masyarakat, kepada para UMKM nah, yang mau ikut bergabung. Iya. Nah, itu ya sangat kebantu lah gitu. Iya, UMKM juga tuh terutama ya buat bapak ibu, kakang teteh semuanya gitu kan yang punya usaha dan bingung juga gitu kan ya untuk menyalurkan dananya atau dana lebihnya ya untuk anak, atau misalkan sudah punya rencana untuk anaknya kuliah di masa depan gitu kan ya, bisa datang aja. Itu dekat ya Pak di pasar itu? Di sebelah pasar mana? Keranggot. Di pasar Keranggot tuh maksudnya di sebelah mana ya tuh? Di pasarnya apa? Oh, di tempatnya itu kantornya? Di kantornya sangat ini ya kejangkau sekali di apa namanya sebelah Jalan Keranggot ya, Jalan Keranggot masuk ada di situ parkiran mobil kecil. Nah, di situ ada. Oh gitu ya. Nah, di dalam pasar Keranggot. Oke Pak, dalam setiap usaha atau bisnis itu pasti dong ada tantangannya. Oh iya. Nah, itu kalau Bapak sendiri tantangan untuk ketika menjalani ini gitu, yang sudah dilalui itu apa aja sih? Tantangannya yang paling menonjol dilihat oleh masyarakat itu adalah apa ya, kalau saya nyebutnya rentenir lah. Rentenir. Jadi orang-orang yang apa ya yang meminjamkan uang itu ya itu tantangannya, karena yang seperti itu agak susah dideketin diajak berbicara lah gitu. Diajak untuk bersinerginya. Ya, bersinerginya gitu. Agak susah. Jadi itu ya salah satu hal yang jadi tantangan ya. Jadi tantangan. Dan juga yang kedua
untuk masyarakat yang masih awam, Hmm. yang untuk menyimpan dananya ragu. Nah, ini bener kan nih ya, jangan-jangan uang saya dibawa kabur. Nah, itu karena kadang istilahnya mungkin ada sebelumnya ada kasus-kasus yang viral seperti itu, jadinya ketika ada seperti itu tuh orang tuh jadi takut gitu ya. Takut. Itu cara mengatasinya gimana tuh, Pak? Apakah memberikan edukasi langsung atau misalkan gimana? Untuk saat ini ada namanya apa ya, tim yang dibangun. Nah, untuk berkolaborasi atau menyampaikan informasi kepada masyarakat yang awam itu, seperti Ustadz, Pak RT, ataupun tokoh-tokoh masyarakat lah yang harus kita rangkul. Nah, kalau kita mendekat kepada tokoh masyarakat, Pak RT dan para Ustadz, nah insya Allah dia juga yang menyampaikan, dia juga sebagai marketing nantinya. Gitu. Jadi orang yang terpercaya di masyarakat gitu. Wow, jadi luar biasa banget ya. Jadi merangkul semua masyarakat, dan memang tadi itu ya awalnya melihat peluangnya adalah untuk membantu Pak ya, membantu orang-orang UMKM tadi ya. Itu yang apa ya namanya, susah untuk pergi ke bank, susah untuk menyimpan dananya. Iya, karena repot kerja. Apalagi nah tahun ini kebetulan ada COVID ya. Iya. Nah itu. Iya benar. Ada COVID itu. Itu gimana Pak? Iya. Dampaknya gitu kepada bisnis yang lagi dijalani. Ya saya merasa syukur alhamdulillah gitu ya. Ada positifnya, ada negatifnya. Nah, positifnya dulu deh. Positifnya itu apa namanya, ketika orang mau berbelanja, ya kan orang UMKM itu kan belanjanya kan jauh ya. Kadang untuk mendapatkan suatu barang itu kita harus ke Serang, ke Tangerang, ke Jakarta. Nah itu dengan adanya COVID ini mereka memanfaatkan digital ya, betul. Handphone, WA atau SMS gitu kan, media sosial. Nah itu gimana untuk transaksinya? Nah mereka datang ke sedanten itu. Jadi yang mengurusnya, mau beli ini gitu kan. Mereka kadang-kadang kan orang nggak tahu, nggak bisa gitu kan transaksinya. Jadi tinggal datang mau beli apa, dibantu kadang ini. Kadang menyerahkan nomor dengan, Pak ini nomor rekeningnya, ini uangnya, ini gimana caranya? Nah itu kan kami cek dulu nomor rekeningnya di bank mana, apa di BNI atau BCA atau BRI. Nah, setelah dipastikan nomor rekeningnya dan muncul namanya, dikonfirmasi lagi ke nasabah yang mengirim, oh iya benar. Nah baru kita pijit enter, nah uangnya langsung ke para produsen itu. Gitu. Jadi itu ya, banyak orang, apalagi kayaknya kemarin pas lagi Lebaran itu kayaknya. Luar biasa itu. Rame banget tuh itu ya. Jadi itu sisi ini ya. Sisi positifnya. Kemudian kalau nggak enaknya? Yang nggak enaknya mungkin apa ya? Bukan menyinggung ya, di pemerintahan itu nggak enaknya itu apa? Orang tuh agak susah ke pasar ya. Satu mungkin agak ada rasa takut. Ada takut pasti. Ada rasa takut karena COVID ini kan apa ya, virus yang menyebar gitu kan, dan penyebarannya kapan dan di mana saya nggak tahu gitu kan. Kalau ada virus ini dulu gitu kan. Kelihatan dulu kan. Ini kan nggak ada, jadi nah itu jadi teman-teman di UMKM atau di pasar itu agak apa namanya, takut untuk berbelanja. Nah dengan adanya mereka takut, jadi orang tidak ke pasar dan barangnya tidak terjual. Juga. Nah tidak terjual, dan dia untuk menyimpan kesedantannya juga nggak ada gitu, jadi nggak muter ya. Gitu. Jadi itu sisi ininya. Kalau ada sisi negatifnya, ada sisi positifnya. Ya pasti ya. Mungkin buat teman-teman UMKM juga yang terdampak juga gitu ya. Yang penting sih
tetap semangat aja gitu kan ya. Pasti ada di dalam keadaan seburuk apapun ada hal baik tentunya kalau kita mau mengambilnya ya. Istilahnya ya berpikir positif aja Pak ya. Siap. Kemudian kedepannya rencananya Sedanten ini tuh mau ada apa gitu Pak, atau mungkin program apa? Oh iya, ke depan ya Sedanten ini pasti ya ingin ya memperlebar ya bisnis jasanya, tidak hanya di sektor namanya sektor moneter, sektor realnya juga nanti akan dikembangkan lah. Tentu ini juga melibatkan UMKM yang lain gitu kan, tidak bisa saya sendiri gitu. Nah harus ada kerjasama di teman-teman UMKM yang lainnya. Ya untuk produk-produknya, untuk pemasarannya, karena yang kita tawarkan itu kan jasa. Nah kalau orang sudah mengenal, ketika datang ada produk, nah itu langsung alhamdulillah gitu. Seperti kemarin ada teman untuk menawarkan motor, taruh di brosurnya di situ. Nah itu bisa aja itu menghubungin untuk pembelian motor seperti apa. Nah itu yang harus dikembangkan, ya tidak hanya motor aja, mungkin ya nanti ada tabungan tadi singgri ya. Rumah itu nanti juga jangka panjangnya ya gimana Sedanten ini bisa memberikan produk tabungan untuk dicicil. Jadi yang belum punya rumah, yang belum punya tempat tinggal, nah bisa dibantu. Oke, wah mantap ya. Nah itu jangka panjang. Kalau berdasarkan istilahnya bisnis berdasarkan kebermanfaatan itu pasti panjang lah istilahnya gitu kan. Mudah-mudahan ini juga bisa menjadi inspirasi buat teman-teman bahwa untuk memulai bisnis itu alangkah lebih baiknya dimulai dari sesuatu yang istilahnya kita berpikirnya untuk kebermanfaatan orang banyak gitu Pak ya. Betul. Oke, kalau misalkan ada nih Pak yang nonton ini, ada yang mau jadi tadi gitu kan ya nasabah itu kemana nih? Selain mungkin tadi alamatnya sudah lah gitu, di transfer Rambut gitu. Kalau mau menghubungi kemana? Oh ya, untuk saat ini mungkin untuk para nasabah yang baru ya, nah itu bisa datang dan juga via telepon. Iya boleh langsung disebutin aja. Di mana teleponnya? 0815 846 77820. Oke, nanti ada di bawah ini. Nah itu ada petugas kami ya, silaturahmi untuk menjemput data-datanya, berkasnya yang diperlukan, nanti di-input dan nanti continue tuh setiap hari datang memberikan informasi kalau nggak paham gitu kan. Kalau nggak paham, dan juga ada nanti kalau ada titip nabung bisa diambil, bisa langsung. Bisa. Oh jadi dari istilahnya di rumah aja bisa gitu ya maksudnya? Bisa. Oh enak banget loh. Dengan adanya COVID kan orang kadang kan takut keluar gitu ya. Insya Allah bisa lah gitu. Mantap. Nah terakhirnya Pak, pesan untuk para UMKM atau yang lagi, terutama mungkin anak-anak muda yang lagi merintis bisnis gitu tuh, mungkin bisa dikasih pesan Pak dari pengalaman yang sudah Bapak jalani. Oh ya, untuk para UMKM yang sedang merintis atau yang baru atau baru niat awal, baru niat gitu. Ya, yang pertama kita harus yakin kepada Allah. Ya, betul. Yakin kepada Allah karena Allah lah yang akan memberi rezeki itu. Dan rezeki itu tidak akan tertukar. Betul, karena setiap orang memang nggak punya gaji, tapi setiap orang itu pasti punya rezeki. Nah, itu yang jadi kita harus yakin ke situ dulu. Betul. Nomor satu. Kalau kita tidak yakin, jadi niat awalnya nanti arah ke depannya kan oleng. Satu itu. Terus yang kedua, ya kita harus menjiwai apa yang harus kita kerjakan itu. Misalnya contohnya jualan bubur kacang atau jualan bubur ayam atau jualan nasi goreng,
tujuan jualan yang lainnya. Nah kita harus menjiwai dulu. Nah, ada passionnya Ada gitu. passionnya lah gitu. Jadi jangan kita coba bisnis ini dulu. Iya, tapi kita atau nggak suka gitu ya. nggak suka gitu kan. Nah itu Betul, yang betul, Pak. tidak apa namanya ya, tidak. Nanti ngejalannya nggak enak gitu ya. Nah seperti itu. Nggak menikmati. Nggak menikmati gitu. Jadi harus jiwain dulu, kesukaan dulu. Terus yang ketiga ada basic dari bisnisnya itu. Hmm. Apa mungkin kalau apa namanya bahannya, pendidikannya lah, edukasinya. Edukasinya. Terus yang keempat mungkin modal. Ya modal inilah yang Betul. yang saat Dan- ini lagi di apa ya, mungkin lagi dicari-cari, lagi ya bisnis pemula itu UMKM tuh aduh Mikirnya sebenarnya itu ya. modal ini gitu. Tapi modal yang paling utama tadi tuh niat, apa ya istilahnya, niatnya gitu. Ya. Itu yang paling utama dulu gitu. Kalau Niat itu. sudah punya kemauan yang keras gitu kan, soalnya ada jalan, tahu-tahu ada orang gitu kan, ketemu investor gitu kan, Nah, itu bisa jadi jalan biasa. juga. Oke deh, itu obrolan kita nih teman-teman, untuk episode kali ini. Mudah-mudahan ada hal baik yang bisa Ya. diambil. Dan teman-teman juga yang lagi ngebangun usaha tadi tetap semangat gitu kan, apapun keadaannya selalu berpikir positif. Amin. Gitu. Oke, terima kasih untuk perhatiannya. Terima kasih juga buat Bapak yang sudah Oke, mampir di alhamdulillah. studio ini. Mudah-mudahan ke depan kita juga bisa bersinergi ya Pak ya. Amin. Oke, terima kasih teman-teman untuk perhatiannya. Jangan lupa untuk like, subscribe juga tentunya channel ini supaya bisa terus berkembang. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Didukung oleh Happy Can